teman vokasi apakah sudah oke atau tidak, ya. Ada Prof. Lili, ada banyak teman-teman vokasi yang tergabung. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kinerja, ya. Nah, untuk tahun pertama ini memang masih dijadikan satu, sebagaimana tadi Renstra juga dijadikan satu. Nah, karena memang masih banyak di luar politeknik ya yang jadi satu dengan akademik, itu memang masih banyak yang tidak terpisah. Ya karena memang dipertahankan. Tidak terpisah itu karena memang dipertahankan, ya. Dipertahankan sehingga kayak di UB misalnya yang semula itu jadi satu dikeluarkan menjadi politeknik, tapi di dalam UB-nya sendiri buka lagi yang diploma. Jadi ya ini memang perlu untuk dibicarakan dengan Pak Dirjen untuk bagaimana arah pengembangannya. Kalau memang ingin prinsip kemandirian dan keunggulan, sebenarnya ya harusnya punya Renstra sendiri karena karakternya beda. Gitu ya, karakter beda. Jadi harus punya Renstra sendiri. Desentralisasi kita nilai kita berikan. Itu menurut saya. Ya mungkin tidak memuaskan karena ini pertanyaannya harusnya ke Pak Dirjen atau minimal ke Prof. Agus. Ya setuju, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, monggo sudah nggih Pak Bambang. Monggo berikutnya langsung Pak Sartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Derajat melanjutkan pertanyaan dari Mas Bambang Jatmiko tadi, tapi aspeknya ini aspek tentang penelitian yang dari ya desentralisasi ya, Renstranya. Jadi ketika di Politeknik itu kan yang Politeknik yang udah lama itu kan banyak prodi itu. Ada yang 22, 23, bahkan ada yang 30 lebih ada. Nah, kemudian karena seharusnya kita itu kan mendorong untuk para peneliti dari pemula kemudian dan seterusnya agar semangat. Cuma ketika desentralisasi Renstra yang dibuat lembaga pendidikan tinggi itu kan arahnya mungkin hanya 1 atau 2 prodi yang difokuskan dalam ya dari prodi-prodi yang bisa masuk ke fokus Renstra itu yang sehingga ketika ada 22 atau 23 mungkin 1, 2, 3 prodi sehingga yang prodi lainnya kesulitan untuk masuk karena bidang keahliannya yang ya tidak masuk di dalam Renstra itu bagaimana cara untuk melanjutkan untuk memotivasi mereka agar yang di level desentrasi ini bisa juga menjangkau ini karena kaitannya memang dengan ya masing-masing politeknik, tapi biasanya itu hanya fokusnya tidak ya hanya sedikit karena fokus ya Renstra ke sini karena yang diunggulkan prodi-prodi tertentu. Terima kasih, Prof. Nggih. Matur nuwun. Ini adalah tahapan untuk penyusunan Renstra ya. Memang mestinya kita punya satu sesi nih yang khusus pakai nyusun Renstra, tapi karena ini reviewer tidak dikejar ke sana. Kalau ini ketua LPPM mungkin perlu sesi itu. Jadi begini, ini pengalaman sama dengan tempat saya. Di tempat saya itu ada 160 prodi. Banyak, Pak. Pada waktu pertama kita menyusun, seluruh fakultas dan prodi dikumpulkan. Kemudian ditanya tentang keunggulan. Berapa yang ngacung memiliki keunggulan? Semua prodi. Jadi ada 160 keunggulan. Nah itu kan bukan unggul lagi. Keunggulan kok semua. Itu namanya pemerataan kalau itu ya. Nah kemudian ini harus di squeezing, harus diseleksi, dikecilkan, ditajamkan keunggulan. Maka Pak Rektor waktu itu memberi beberapa syarat. Silakan mengajukan keunggulan apa saja boleh, tetapi saya mau lihat bahwa di dalam keunggulan itu ada 1 orang yang punya pengalaman penelitian didanai oleh Dikti. Bukan penelitian dosen pemula, tapi penelitian dasar. Itu ditambahi lagi. Dan ada orang yang memiliki jurnal terindeks Scopus
1 dan 2. Dan mulai begitu ada punya paten. Nah, mulai diberi syarat-syarat itu, maka 160 prodi yang unggul itu mulai turun satu persatu. Kenapa? Karena mereka tidak punya modal menjadi unggul. Ya, mereka hanya punya keinginan, harapan untuk menjadi unggul. Tapi unggul itu diperlukan modal. Ya, apa modalnya? Ya pengalamannya yang nanti tercermin di dalam roadmap-nya. Maka Bapak bisa seleksi itu. Nah, coba nanti baru ketahuan di tempat saya itu ada 10. Tapi 10 ini bukan 10 prodi. Yang disebut keunggulan itu lebih terkait sama fokus, tema, topik. Nah, ya. Jadi nanti diharapkan, misalnya saja saya ambil contoh ya. Di tempat saya itu ada 2. Yang satu itu betul-betul terbukti yang energi terbarukan. Jadi keunggulannya itu energi terbarukan, Pak. Bukan prodi. Di dalamnya ada baterai litium. Itu dia menciptakan baterai litium. Nah, di dalam baterai litium itu, core prodi yang menguasai itu adalah elektronika, teknik. Ya, fakultas teknik. Itu core-nya. Tetapi di dalam pengembangannya dia tidak bisa berhenti di teman-teman teknik. Kenapa? Karena produk ini akan dijual. Maka teman-teman FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, harus masuk di situ untuk membuat desain bisnisnya. Gimana ini? Teman-teman ekonomi harus masuk di situ. Ya, teman-teman macam-macam akhirnya masuk di situ untuk diorganisir secara bersama-sama. Jadi satu keunggulan tidak mencerminkan satu prodi, tetapi mencerminkan kumpulan kompetensi gitu, dari apa yang mau dihasilkan itu. Terus ada di tempat saya itu keunggulan yang tidak punya modal, Pak. Tetapi dari renstra pengembangan jangka panjang perguruan tinggi itu diperlukan. Apa itu? Di tempat saya namanya Javanologi. Pusat Studi Jawa, karena kami kan di Solo, Pak. Jadi Jawa harus menjadi karakter ya. Itu dulu Pak Harto sudah mewanti-wanti itu. Nah, ada Javanologi. Yang kalau ditanya punya Scopus, enggak, belum pada waktu itu gitu ya. Tapi kita harus membangun ini. Nah, itu dijadikan sebagai salah satu. Jadi kita punya 10, 3 itu yang memang sudah unggul modalnya, ada 1 sampai 7 itu yang tidak unggul modalnya, tapi ini menjadi rintisan dan diberi waktu 5 tahun untuk menguatkan modalnya, baru kemudian periode 5 tahun berikutnya dia akan diangkat menjadi keunggulan gitu Pak. Jadi memang ada taktiknya. Kalau enggak itu sama juga kalau kita nyusun roadmap ya. Nyusun roadmap itu jangankan kok di fakultas ya, di prodi saja nyusun roadmap itu dosen-dosen juga saling mengatakan masing-masing unggul karena khawatir kalau tidak masuk di dalam dokumen itu nanti kalau mengajukan proposal tidak punya cantolan gitu, tidak bisa didanai, itu yang dikhawatirkan. Ya. Nah, padahal sebenarnya enggak. Ini harus kolaborasi, kompetensi kolaborasi. Ya, itu kunci sukses. Pak Derajat, jelas nggih, Pak. Baik, berikutnya ada pertanyaan menarik ini, Pak. Mungkin bisa jadi ini juga, mungkin ada beberapa reviewer yang juga belum tahu. Perbedaannya apa sih? Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, itu kan bisa mengacu pada Renstra. Nah, ini ada yang tanya, bedanya RIP atau rencana induk penelitian dengan Renstra itu apa? Biasanya dalam sebuah institusi itu kan ada RIP sendiri, juga ada Renstra sendiri. Nah, bedanya itu di mana, Pak Derajat? Monggo. Ya. Ini membuka sejarah, membuka cerita lama. Dulu namanya RIP, bukan Renstra. Namanya Rencana Induk Penelitian. Ya, jadi memang namanya dulu RIP. Bentuk dan isinya sama dengan Renstra. Yang saya jelaskan tadi itu namanya dulu RIP, Rencana Induk Penelitian. Tetapi ada peraturan yang berbicara tentang Renstra penelitian, ya. Di samping itu juga sering terjadi kebingungan antara rencana induk penelitian dan rencana induk pengembangan. Nama singkatannya sama-sama RIP, sama-sama RIP. Kalau rencana kalau RIP rencana induk penelitian itu bicara tentang keunggulan tadi, keunggulan dicapai 5 tahun, di breakdown dalam roadmap, fokus, tema, semua itu ya.
Tapi kalau rencana induk pengembangan itu dimiliki oleh